Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Fauzan Rahmansyah mengunjungi Kabupaten Lombok Timur dalam rangka memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pada kesempatan tersebut, masyarakat diajak untuk cerdas dalam menentukan calon pemimpin pada pemilu mendatang dengan melihat rekam jejak politik tanpa korupsi. Guna mensukseskan pemilu 2024 mendatang, Partai Berkarya menyambangi beberapa daerah di Indonesia untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Seperti yang terlihat pada Kamis malam 5 Oktober, Sekjen Partai Berkarya mengunjungi masyarakat Lombok Timur dari berbagai kalangan. Kegiatan ini dihadiri DPW Partai Berkarya Provinsi NTB, Hairudin, dan jajaran pengurus Partai Berkarya DPD Lombok Timur. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk cerdas dalam memilih, serta mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dalam mendukung pemilu yang aman. Sekjen Partai Berkarya Fauzan Rahmansyah dalam kesempatan tersebut memaparkan kondisi Indonesia saat ini. Terlebih, dengan adanya kasus COVID-19, pemerintah berupaya membatasi aktivitas masyarakat dengan menerapkan PSBB. Hal ini diakuinya kebijakan yang cukup baik karena dapat menghindarkan krisis ekonomi yang terjadi di semua daerah. Selain itu, pemerintah pusat juga telah banyak melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah untuk memudahkan mobilitas masyarakat. Hal ini tentunya tidak lepas dari kebijakan Presiden Jokowi yang dinilai andil besar terhadap perubahan tersebut. Sehingga pembangunan semacam ini serta program yang mensejahterakan masyarakat harus dilanjutkan. Meski Partai Berkarya tidak ikut pada pemilu 2024, namun hal ini tidak menyurutkan semangat mereka untuk mengawal pemilu yang aman. Terdapat beberapa kriteria yang menjadi acuan masyarakat dalam memilih calon presiden dan wakil presiden 2024, yakni dengan melihat rekam jejak politik mereka. Capres maupun cawapres harus dipastikan bersih dari kasus hukum seperti korupsi dan sebagainya. Partai Berkarya hingga saat ini belum menentukan pilihan terhadap capres yang akan didukung. Partai Berkarya sangat berhati-hati dalam menentukan dukungan tersebut, mengingat pemilu ini menentukan nasib masyarakat Indonesia 5 tahun mendatang. Partai Berkarya juga berharap agar calon pemimpin masa mendatang bisa melanjutkan program pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini selaras dengan komitmen Partai Berkarya mewujudkan Indonesia maju pada 2045 mendatang. Yang pertama, kita harus berhati-hati banget. Berhati-hati untuk memilih kepemimpinan dalam suksesi kepemimpinan pada Pilpres 2024 yang akan datang. Kita memilih pemimpin ini, khususnya di Pilpres 2024 yang akan datang itu sangat krusial. Banyak negara-negara lain yang dalam keadaan ekonomi yang parah, menghadapi krisis global yang parah, dan kita saat ini di persimpangan apakah kita bisa bangkit dari setelah COVID ini. Makanya Partai Berkarya Ketua Umum berpesan selalu untuk berhati-hati sebelum kita menentukan, karena ini menyangkut masyarakat dan rakyat Indonesia dalam waktu nasib 5 tahun yang akan datang. Kalau di politik, di dalam alam demokrasi, menang kalah itu kan hal yang biasa. Tetapi sebelum pertarungan itu terjadi, tentu kita akan bertarung sekeras-kerasnya. Kader di Partai Berkarya itu punya genetik yang luar biasa. Mereka punya loyalitas yang luar biasa. Jadi mereka akan berdarah-darah untuk memenangkan calon presiden yang akan kita usung nanti. Pendaftaran kan rencana tanggal 19 Oktober, ya kita pastikan kita sebelum tanggal tersebut, dan kita masih melihat cawapres dari masing-masing capres. Kriterianya yang pertama, kita tidak pernah mau mendukung capres atau cawapres yang punya rekam jejak pernah diduga melakukan korupsi. Jadi kita tidak akan pernah pilih itu. Yang kedua, calon presiden dan calon wakil presiden yang punya komitmen untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Karena itu sangat penting. Kepemimpinan dan pembangunan berkelanjutan itu sangat penting untuk mencapai tujuan untuk Indonesia maju di tahun 2045 yang akan datang. Kalau kita lihat saat ini di NTB aja, di Lombok bisa ada sirkuit Mandalika, ada kawasan ekonomi khusus yang berkembangnya sangat pesat. Saya datang kemarin ke Paremas gitu ya, berapa tahun lalu saya datang jalanan rusak, saat ini jalanan bagus. Dan reaksi ketika ada jalanan kurang bagus pun Presiden turun dan menyelesaikan itu secara cepat. Jadi memang
ini harus dilanjutkan. Kita lihat warga NTB lah, kita lihat bagaimana perkembangan di depan mata kepala kita sendiri, pembangunan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi. Kita belum memastikan ke mana arahnya, jadi yang jelas kita akan concern pada Presiden yang betul-betul bersih, yang betul-betul mencintai bangsa dan negara ini. Ya, ini kan masih baca pres dan baca wapres, belum mendaftar di KPU kan. Kalau udah mendaftar baru jadi capres dan cawapres. Ini kan bisa jadi 3, bisa jadi 4 pasang, bisa jadi 2 pasang, dan segala kemungkinan masih sangat mungkin terjadi. Jadi tanggal 19 Oktober masih sangat panjang. Meski Partai Berkarya tidak ikut kontestasi pemilu pada 2024 mendatang, namun pihaknya saat ini tengah menyiapkan generasi berkarya yang didukung dengan generasi milenial. Upaya ini ditujukan dengan jajaran pengurus partai berusia di bawah usia 40 tahun. Mana kita dengar informasinya untuk Partai Berkarya, untuk tahun ini kan tidak ada di parlemen. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan sampai Partai Berkarya tidak ada di parlemen? Kira-kira apa langkah selanjutnya Partai Berkarya ini untuk mendukung pemilihan besok di 2024? Mengenai keberadaan dari Partai Berkarya ini sendiri, bagaimana dengan visi misinya secara lebih spesifik, yang artinya mungkin ada nanti dari visi misi itu yang bisa menyentuh ke rakyat langsung, dan terutama lebih spesifik lagi dengan situasi sekarang ini, langsung mungkin ada program-program yang kaitannya menyentuh langsung dengan ibu-ibu, mewakili ibu-ibu, karena tadi dikatakan mewakili ibu-ibu. Zulfikri Arman Zulfarozi, Selaparang TV melaporkan.